mahabbah Sulaimaniyahnya ya. Itu biasa banget itu. Mahabbah tertinggi mahabbah Muhammadiyah. Ini bukan Muhammadiyah yang itu ya. Qala beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, man lazima al-istighfara, barang siapa menekuni istighfar, melazimi istighfar, memperbanyak istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja, Allah akan menjadikan dari dhiq, kesempitan, makhraj, sempit dalam segala hal, wahai hamba Allah. Sempit rezeki akan lapang rezeki, pikiran butek jadi jernih, hati gundah jadi bahagia, terus belum nikah cepat nikah. Wa min kulli hammin faraja. Wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kegundahan ada kesenangan, kegembiraan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasibu, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasibu, dari arah, dari orang, dari cara, dari arah, dari orang, dari cara yang enggak diduga-duga. Padahal dia kerja di situ, kenapa ada buat dari sana? Banyak istighfar. Disebutkan dalam Al-Quran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bergegaslah kalian untuk mohon ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun. Apa buahnya daripada istighfar yang banyak yang kita haturkan, panjatkan? Yursilis samaa alaikum midrara. Yursilis samaa, Allah akan curahkan hujan. Sebab turunnya hujan adalah istighfar yang banyak. Hujan yang penuh berkah, midrara deras, yang membawa keberkahan. Wa yumdidkum bi amwali wa banina, dan diantaranya Allah akan berikan kepadamu harta dan anak keturunan. Maka yang belum diberi keturunan spesial, khususkan beristighfar, yang khusus untuk mengharap Allah dan mengharap karunia yang namanya putra. Yumdidkum bi amwali wa banin. Rizki min haitsu la yahtasib. Berbanyaklah istighfar dengan penuh keyakinan. Nah, istighfar yang bagaimana? Istighfar tadi itu bukan istighfar karena cari duit, ini salah lagi. Istighfar biar dapat duit, istighfar biar kaya, istighfar biar bukan. Istighfarlah kalian dengan istighfar yang sesungguhnya, buah dari istighfarmu yang sesungguhnya itu tadi. Kalau istighfarmu enggak sesungguhnya, enggak turun hujan. Istighfar itu apa sih? Memohon ampun, maka merenunglah semua, menyadari kekurangan, menyadari kesalahan. Kemudian bersama kesalahan kita hadapkan kepada Allah, kemudian kita mohon ampun sehingga istighfar kita istighfar berkualitas. Astaghfirullahaladzim atas dosaku yang itu ya Allah, astaghfirullahaladzim atas kesalahanku yang itu ya Allah. Itu istighfar yang benar. Kalau istighfarnya benar, maka buahnya benar. Mahabbah Sulaimaniyahnya ya. Itu biasa banget itu. Mahabbah tertinggi mahabbah Muhammadiyah. Ini bukan Muhammadiyah yang itu ya. Mahabbah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau disebut Jamal, maka beliau disyairkan, didendangkan, ya Jamal. Dan beliau mengatakan Jamali nisfu apa, Jamalu Yusuf nisfu Jamali. Nabi Yusuf itu membuat emak-emak sosialita di Mesir itu nggak nyadar, udah gores-gores tangannya, bukan motong, nggak, udah luka-luka, nggak nyadar ngeliat muka Nabi Yusuf ya. Nabi Ucup kata orang Betawi ya. Itu nggak ngerasa, baru ngelihat muka wajah Nabi Muhammad SAW.
Kata beliau, aslinya hakikat jamalku itu lebih tinggi daripada Jamal Yusuf. Jamal Yusuf cuma separuh jamalku. Ternyata jamalullah, Allah bagi seperempat untuk Nabi, separuh untuk Nabi, setengah. Seperempat untuk Nabi Yusuf, seperempatnya dari awal penciptaan alam sampai surga nanti. Berarti Nabi Muhammad berapa? Jadi surga sebenarnya siapa? Haqiqatul jannah Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi. Jadi kalau salawat jangan karena pengen beli sesuatu, tapi karena pengen bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua maksud kalian dikasih. Tapi kalau niatnya karena pengen ini, pengen itu, ya selesai itu udah hilang. Nanti ketemu Rasulullah di alam akhirat, kalau ketemu bilang, ya Rasulullah isfa'li al-madad ya sayyidi adrikni ya Rasulullah, kata Nabi. Kan kamu sudah dapat yang kamu minta dulu di dunia. Kamu kan salawat bukan untukku, kamu salawat untuk dirimu. Nah ini da'i-da'i ilallah ini harus diajar bersolawat lillah, bukan bersolawat li ghairillah. Berpuasa lillah, karena Allah mengatakan as-sawmu li, puasa itu untukku, karenaku, bukan karena ini dan itu. Maka hikmah kita harus dinaikin jadi hikmah ulia, hikmah yang lebih tinggi, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau membenarkan niatnya. Jadi kalau mau niat puasa aja, di belakang lillahi ta'alanya dikencengin ya, lillahi, hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Al-muqaddir fiha arzaqal ibad. Allah lah yang mengatur kadar rizki-rizki hamba, dan itu sudah ditentukan di langit. Saya pernah menyebutkan di beberapa kejadian dan kajian ya. Murid Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, namanya Rabi'atul Basriyah. Siapa namanya? Beliau ini perempuan seperti perempuan yang lain. Ini kalian belum punya perempuan kan? Belum. Coba tanya sama para kiai yang sudah laku-laku itu ya. Perempuan walaupun dia ustazah, nyai, santri, itu galau masalah rezeki lebih besar daripada laki-laki. Makanya takluknya pakai yang warna kuning. Tahu? Emas dan emas. Emasnya dan emas. Paham gak ini? Emas, tau emas gak? Oh, takluknya pakai itu. Kalau itu rutin, aman. Oh aman tuh perempuan di rumah. Rabi'atul Basriyah mengalami hal yang sama. Maka perempuan yang idealisnya tinggi, mau ngaji, mau nanti punya suami santri, walaupun cuma dengan tempe aku rela bersamamu, itu berubah kalau sudah punya anak. Udah punya anak, dia mulai mikir, ntar gimana anakku sekolah, gak cukup pakai hafalan, apalagi pakai suara bagus. Mas, aku lapar, kata si mas, dengarkan suaraku yang indah dan merdu. Gak kenyang, gak bisa kenyang ya. Mas, aku butuh fulus, dengerin surah Al-Waqiah 7 kali. Kalau istri gak yakin ya gak bisa. Kalau yakin bisa. Masalahnya yakin atau enggak? Yakin itu magnet. Kalau keyakinannya kuat, itu rezekinya ketarik. Saya adalah saksinya di muka bumi, bahwa orang yang menguatkan magnet Ar-Razzaq dalam dirinya, maka rezeki datang. Orang dekat sama yang Razzaq, rezeki datang. Jangan cari rezekinya, cari Razzaqnya. Carilah Allah yang maha memberi rezeki. Rezekinya ngikut, mau berapa aja dikasih.
tapi yang sabar. Ya, kita kan bukan Tuhannya Tuhan, ya kan? Benar nggak? Kalian Tuhannya Tuhan, terus bisa minta tuh, ya Allah, saya butuh ini, kasih sekarang juga. Ya bisa begitu. Kita bukan siapa-siapanya Allah, kita abdun. Maka tidak sopan seorang hamba mengatakan, da'autullah wa lam yujibli. Aku sudah doa kok Allah nggak kunjung ngasih. Emang ente siapa? Ngatur-ngatur Allah. Saya kan udah puasa, urusan kamu puasa. Nggak ada urusan sama Allah. Allah mau ngasih, nggak ngasih ya nggak ngasih. Tapi dia pasti memberi di saat orang itu butuh, pasti. Maka hidup tuh yang penting berkecukupan, ya. Ya, kalau lagi pengen mobil cukup, pengen rumah cukup, pengen jalan-jalan cukup, pengen ta'adud uskut.